Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman mereka, wa amilu dan beramal mereka as-solihati pada beberapa kebaikan. Orang-orang iman dan beramal soleh, iku yahdihim, akan menunjukkan pada mereka sapa rabbuhum, Tuhan mereka, bi imanihim, sebab iman mereka. Jadi orang-orang iman dan beramal soleh, Allah akan menunjukkan mereka sebab imannya, dalam arti ditunjukkan jalan menuju ke surga. Tajri, mengalir, min tahtihim, dari bawah mereka, opo al-anharu, beberapa sungai, yaitu fi jannatin, di dalam beberapa surga, an-naimi, yang nikmat. Jadi sudah menjadi kebiasaan bagi orang iman. Konsekuensinya itu adalah dengan beramal soleh, mengerjakan hal-hal yang baik yang sudah ada tuntunannya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan begitu, karena iman mereka itulah Allah menunjukkan mereka jalan menuju ke surga. Di bawah surga ada sungai yang mengalir, yaitu di surga yang nikmat. Ada sungai air tawar, betul-betul jernih sekali. Ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai arak, bebas sudah. Dakwahum, doa mereka, fiha, di dalam surga, subhanaka, maha suci engkau, Allahumma, ya Allah. Di dalam surga itu doa mereka adalah subhanakallahumma. Ketika mereka mengharapkan, punya keinginan apa saja, cukup mengatakan subhanakallahumma. Wa tahiyyatuhum, dan penghormatan mereka, fiha, di dalam surga, salamun, selamat. Setiap ketemu ucapannya adalah salam. Setiap ketemu salam. Nggak ada kata-kata yang kotor, nggak ada kata-kata yang jelek atau mencela. Setiap ketemu itu salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu penghormatan waktu ada di surga sana. Wa akhiru ta'wahum, dan akhir doa mereka, an, bahwasanya alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Akhir doa mereka setelah menikmati apa yang mereka minta dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Nganggur ngetekur. Di dunia walaupun dia orang kaya, ketika punya keinginan apa gitu, dia harus beranjak dari tempatnya, minimal dia merogoh sakunya, nyuruh orang untuk membelikan. Apalagi punya keinginan yang tidak musimnya. Wah, ini berat ini. Kalau di dunia, uang ada, tapi barang yang nggak ada. Tapi kalau di surga itu, ketika pengen apa saja cukup mengatakan subhanakallahumma. Ya Allah, aku pengen buah durian. Cukup mengatakan subhanakallahumma. Datanglah buah durian, tinggal menikmati. Ya Allah, aku pengen buah nangka. Ya, apa sajalah. Cukup dengan kalimat subhanakallahumma. Selesai menikmati yang dia minta, mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang disebut, orang bilang itu zaman Abah dulu dikatakan nganggur ngetekur. Udah diem sudah, keinginannya semua bisa tercapai. Itu Allah berikan kepada
orang-orang iman dan yang beramal soleh. Walau yu'ajilu dan wa akhiru ta'um dan akhir doa mereka sudah tadi. Wa akhiru ta'um dan akhir doa mereka an bahwasanya alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Walau yu'ajilu dan jika mencepatkan sapa Allah linnasi untuk manusia asyarra pada kejelekan. Andaikan Allah itu mencepatkan permintaan jeleknya manusia, isti'jalahum seperti mencepatkannya Allah bil khairi pada kebaikan. Oh, laku dia niscaya dihukumi ilaihim pada mereka opo ajaluhum ajal mereka. Di seandainya Allah itu mencepatkan permintaan jelek mereka seperti Allah mencepatkan permintaan baik mereka, niscaya ajal mereka itu dihukumi. Mereka pasti akan hancur, pasti akan rusak. Orang lagi emosi berkata jelek langsung dikabulkan, wah habis sudah. Fanadharu maka meninggalkan aku Allah alladzina pada orang-orang la yarjuna yang tidak berharap mereka liqa'ana ketemu padaku Allah fi tughyanihim di dalam lacutnya mereka ya'mahuna bingung mereka. Orang-orang yang tidak berharap ketemu padaku Allah, gak percaya pada hari kebangkitan, gak percaya semua amal ibadahnya, semua perilakunya akan dibalas nanti di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Aku tinggalkan mereka di dalam lacut, dalam keadaan bingung. Mereka lalu lalang untuk mencari, untuk memuaskan keinginannya. Wa idza masa dan ketika menimpa al-insana pada manusia opo ad-durru kemelaratan, ketika kemelaratan menimpa kepada manusia, usaha dilalah usahanya nggak berhasil, dia bekerja bangkrut, badannya sakit misalnya, da'ana maka berdoa sapa insan padaku Allah dijambihi pada lambungnya insan atau qaitan orang yang duduk atau qaiman orang yang berdiri. Setiap saat dia memohon kepada Allah untuk bisa lepas dari dur. Para petani misalnya dilalah hasil pertaniannya rusak, dia memohon untuk bisa dapat hasil yang bagus. Yang di kebun, yang nelayan, pokoknya ketika dapat kemelaratan yang dia tidak suka, selalu memohon kepadaku Allah. Entah itu waktu tidur, entah waktu duduk, atau waktu berdiri, setiap saat menyebut nama Allah. Itu watak manusia. Kalau istilah sekarang itu ya, orang kalau lagi susah itu gampang nyarinya. Bisa jadi mungkin dia di masjid, sholat, doa, wah, mungkin ada masalah itu. Tapi falama kasafna maka ketika membuka aku Allah anhu dari insan durrahu pada kemelaratannya insan. Ketika aku buka kemelaratannya, aku hilangkan kemelaratannya, dia usaha berhasil, hartanya berlimpah,
badannya sehat, istrinya cantik, suaminya tampan. Wah, semua keinginannya bisa tercapai. Mau traveling kemana saja itu, mau keliling dunia, uangnya banyak. Marro maka lewat sopo insan, kaan, seakan-akan kelakuan, lam yad'una tidak berdoa siapa insan padaku, ila durin pada kemelaratan, masahu yang menimpa apa dur hu pada insan. Tapi ketika kemelaratan sudah aku buka, aku hilangkan, dia lewat seakan-akan tidak berdoa kepadaku ketika mendapatkan kemelaratan. Lupa sudah. Dia lupa kalau sukses itu Allah yang paling. Bahkan ada yang mengatakan, kamu tidak siapa saya. Saya bisa sukses karena kehebatan saya. Saya sekolah tinggi, bisa berhasil. Lupa bahwa semua itu Allah yang paling. Kadzalika demikian itu, zuyina dihias-hiaskan lil musrifina bagi orang-orang yang melanggar, opo makanu apa-apa yang ada mereka, yakmaluna mengerjakan mereka. Itulah perbuatan mereka, perbuatan dihiaskan untuk orang-orang yang melanggar. Wes, dia lupa kepada Allah. Waktu keadaan berat, ibadah tertib, udah sukses, lupa ibadahnya. Kalau istilahnya itu, ketika keadaan berat, dia selalu ada di masjid. Tapi ketika sudah sukses, belum sukses beneran. Nyarinya sulit, di masjid nggak ada. Ketemunya di kafe. Meningkat lagi di diskotik. Wah, itu udah berat itu. Nah, lupa dengan Allah. Bang, itu dihiaskan untuk mereka yang melanggar. Jadi selalu beramal yang tidak sesuai dengan aturan. Itulah watak dasar dari manusia. Tapi itu nggak berlaku bagi orang-orang yang beriman. Kalau orang iman, ketika mereka keadaan susah, keadaan berat, itu bisa sabar. Tetap memohon kepada Allah. Ketika keadaan sukses, dia bersyukur. Mensyukuri apa yang Allah berikan kepada dia. Dia gunakan untuk perjuangan, pembelaan agama Allah, bangun masjid, tempat-tempat ibadah, gedung-gedung untuk kegiatan. Nah, sebagai bukti rasa syukurnya. Itu kalau orang yang beriman. Makanya sangat menakjubkan apa yang orang iman lakukan. Semuanya itu baik. Ketika dapat kenikmatan, dia bersyukur, itu baik. Ketika dapat musibah, dia sabar, itu juga baik. Ini hanya berlaku untuk orang-orang yang beriman. Walaqad ahlakna, dan saya sungguh merusak aku Allah. Al-Quruna pada beberapa desa, beberapa golongan. Min qablikum, dari sebelum kalian. Lamma dzalamu, ketika menganiaya mereka. Aku Allah sudah banyak merusak beberapa desa sebelum kalian. Ketika mereka itu menganiaya, kenikmatan mereka dapatkan, sukses, pelanggaran mereka lakukan. Banyak cerita-cerita, semuanya itu hancur. Aku rusak, kata Allah. Waja'atum, dan datang pada mereka, sapa rusulhum, beberapa utusan mereka. Bil bayinati, dengan beberapa keterangan. Para rasul datang kepada mereka, menjelaskan banyak hal tentang syariat. Wa ma kanu, dan tidak ada mereka liyu'minu, beriman mereka. Tapi kenyataannya mereka tidak mau beriman. Dijelaskan, diterangkan, dikasih gambaran-gambaran, tetap nggak mau beriman.
iman. Kadzalika, demikian itu, najzi, membalas aku Allah, al-qaumal mujrimin, pada kaum yang berdosa. Aku Allah membalas untuk kaum yang berdosa. Akhirnya apa? Karena gak beriman, walaupun dia itu hebat, dia sukses, kuat misalnya, hancur. Gak ada yang tersisa. Cerita-cerita sudah banyak. Nah, summa ja'alnakum, kemudian menjadikan aku Allah pada kalian khalaifa, beberapa pengganti, fil ard, di dalam bumi, mim ba'dihim, dari setelah mereka. Kalian aku jadikan pengganti di bumi setelah mereka disiksa oleh Allah. Kalian penerusnya. Linangzuru, agar melihat aku Allah, kaifa, bagaimana, ta'maluna, mengerjakan kalian. Aku akan melihat apa yang kalian lakukan. Sebagai penerusnya itu bagaimana. Kalau bisa melihat gimana cerita-cerita dulu, dan iman rusak, pasti kalian mau beriman. Tapi kalau tidak, akan mengalami hal yang sama, juga terkena siksa. Wa idza tutla, dan ketika dibaca alaihim, atas mereka, opo ayatuna, beberapa ayatku Allah, bayinatin, dengan jelas, qala, maka berkata sopo alladzina, orang-orang, la yarjuna, yang tidak berharap mereka, liko ana, ketemu padaku Allah. Ketika ayat-ayatku dibaca dengan jelas, diterangkan, diperinci, maka orang-orang yang tidak mengharapkan ketemu padaku Allah, orang yang tidak beriman, tidak percaya adanya hari akhir, perasaan hidup hanya dunia saja, dia mengatakan, ikti, mendatangkanlah engkau Muhammad, bi Qur'anin, dengan Quran, ghairi hadza, selain ini. Mat, aku nggak mau ini, Mat. Datangkan Quran selain ini. Karena apa? Isinya Quran ini yang mencela apa yang mereka lakukan, mencela berhala-berhala mereka. Patung-patungnya itu dicela di dalam Al-Quran ini. Maka mereka minta, saya maunya selain ini. Datangkan selain ini. Atau badilhu, menggantilah engkau Muhammad pada Quran. Atau ganti saja yang isinya menyenangkan, menyanjung pada berhala-berhala. Nah. Qul, berkatalah engkau Muhammad, ma yakunu, tidak ada, tidak pantas, ikuli, bagi saya, opo an ubadilahu, mengganti aku pada Quran, mintil ko inafsi, dari arah diriku. Wah, tidak mungkin. Aku tidak boleh mengganti Quran menurut keinginan saya sendiri. Karena in attabi'u, tidak mengikuti aku, ila, kecuali ma, apa-apa, yuha, yang diwahyukan, opo ma ilaya, padaku. Aku menyampaikan ini sesuai dengan wahyu yang diberikan kepada saya. Ini sesungguhnya aku Nabi Muhammad, akhafu, takut aku, in asaitu, jika menentang aku, Robbi, pada Tuhanku, azab yaumin, pada siksa hari, azimin, yang besar, yaitu hari kiamat. Kalau sampai aku menentang kepada Tuhanku, aku takut terkena siksa yang besar nanti di hari kiamat. Untuk ini akhafu in asaitu Rabbi azab yaumin azim, ini mansukh, nasenya surat Al-Fatah ayat 2, yaitu liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Jadi Nabi itu dosanya semua diampuni oleh Allah. Jadi Nabi itu tidak mungkin, ya, tidak mungkin Nabi itu menyampaikan menurut keinginan Nabi. Semuanya itu bimbingan, wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa. Nabi tidak menyampaikan ikuti hawa nafsunya. Qul, berkatalah engkau Muhammad, lau sya'a, jika menghendaki, sopo Allah, ma talautuhu, maka tidak membacakan aku Nabi Muhammad, hu, pada Quran, alaikum, atas kalian. Andaikan Allah itu menghendaki, maka aku tidak akan membacakan Quran kepada kalian semuanya. Wala adrakum, dan tidak memperlihatkan sopo Allah
kum pada kalian bihi dengan Quran. Dan Allah tidak akan memberitahukan, Allah tidak akan memperlihatkan Al-Quran pada kalian semuanya. Jadi memang Quran ini betul-betul wahyu dari Allah. Faqad labithtu, maka sungguh diam aku atau bertempat aku fikum di dalam kalian umuron, beberapa umur, min qabli, dari sebelum Al-Quran. Afala ta'qilun, adakah tidak berangan-angan kalian? Aku sudah lama berteman dengan kalian semuanya. Umuron, beberapa umur dalam arti sampai 40 tahun. Kamu tahu bagaimana watak saya, bagaimana kegiatan saya, apa yang saya lakukan. Dalam pergaulan itu aku tidak pernah membicarakan tentang Al-Quran. Dan sekarang bisa nyampaikan seperti ini betul-betul wahyu dari Allah, bukan kehendak saya. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berangan-angan, mikir? Kecuali kalau memang nggak pernah tahu. Terus tahu-tahu lama nggak ketemu, datang po winter, dia habis sekolah misalnya. Ini kan kumpul terus selama 40 tahun. Tahu apa kegiatan Nabi Muhammad itu? Lah kok bisa menyampaikan Al-Quran? Ini bukti bahwa Quran itu bukan hasil pemikirannya Muhammad, tapi betul-betul wahyu dari Allah. Mikir, afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berpikir? Bahkan kalau di ayat lain diterangkan itu, kalau kalian masih meragukan tentang Al-Quran ini, coba kalian buat yang semisal. Kalau saya bisa, kalian juga harus bisa mestinya. Tapi tidak mungkin bisa kalian. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mitli. Jadi kalau kalian itu meragukan tentang wahyu yang aku turunkan kepada hambaku Nabi Muhammad, coba kamu buat satu surat semisal Quran. Bahkan wad'u syuhada'akum, ajak semua teman-teman kamu min dunillah, selain Allah, in kuntum shodiqin, kalau kamu itu benar. Coba ajak orang-orang kamu pinter, yang hebat, ajak buat Quran. Satu surat saja kalau bisa. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Jika kamu tidak mengerjakan, tidak mungkin mengerjakannya. Fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun nara allati waquduhan nas wal hijarah. Mereka itu menuduh, mengatakan bahwa Muhammad punya guru sehingga bisa menyampaikan Al-Quran itu. Padahal lisanul ladzi yulhiduna ilai ajamiyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Guru yang diakukan Muhammad belajar di situ itu bahasanya ajam. Quran ini bahasa Arab. Tidak mungkin Muhammad pernah belajar ke orang lain. Mereka juga pernah mengatakan, ya mbok yao yang diberi Quran itu dari ala rajulin minal qaryataini azim, diberikan kepada rajul yang terkenal dari dua desa Mekah, itu adalah Walid bin Mughirah, Taif Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Maunya mereka itu yang mendapatkan wahyu itu
ya dari golongan mereka yang dianggap orang yang terkenal, orang yang hebat, yang tokoh itu. Tapi pilihan Allah itu bukan jatuh pada mereka. Allah memilih Nabi Muhammad. Faman, maka siapakah orang adlamu yang lebih menganiaya miman daripada orang iftaro yang berbuat-buat siapa orang ala Allah atas Allah kadziban pada dusta. Siapakah orang yang paling menganiaya dibanding orang yang berbuat dusta kepada Allah? Dia mengatakan ada Tuhan selain Allah. Dia mengatakan berhala-berhala, patung itu sebagai Tuhannya. Atau kadzdzaba mendustakan siapa orang di ayati pada ayat-ayatnya Allah. Atau dia nggak percaya dengan ayat Allah. Coba, siapa yang paling menganiaya itu? Ya tentunya orang itu. Orang itu yang berbuat dusta kepada Allah dan juga mendustakan pada ayat-ayatnya Allah. Dijelaskan bahwa setelah mati nanti ada hari kebangkitan, ada hari kiamat, ada surga, ada neraka. Nah, tapi dia nggak percaya. Itulah orang yang paling menganiaya. Innahu, sesungguhnya kelakuan la yuflihu, tidak beruntung sopo al-mujrimun, orang-orang yang berdosa. Orang yang berdosa nggak akan pernah beruntung. Dia mengerjakan pelanggaran kemaksiatan, syirik dia lakukan, itulah dia sangat rugi, nggak akan pernah beruntung. Wa ya'buduna, dan menyembah mereka min dunillah, dari selain Allah. Ma apa-apa la yaduruhum, yang tidak memelaratkan opoma hum pada mereka, wala yanfaum, dan tidak memanfaati opoma hum pada mereka. Mereka orang musyrik menyembah Tuhan selain Allah, sesuatu yang tidak bisa menjadikan madorot atau mendatangkan manfaat. Wa yaquluna, dan berkata mereka, haulai, mereka ini berhala, syufa'una, penolongku, inta Allah, di sisi Allah. Mereka malah mengatakan, berhala inilah nanti penolong saya, penyelamat saya nanti di sisi Allah. Berhala itu benda mati. Itu patung yang mereka sembah. Hitungannya, jangankan mereka berhala menyelamatkan orang lain, pada dirinya sendiri aja nggak bisa. Andaikan ada lalat, yaslubuhumudz dzubab, hinggap pada berhala itu, la yastanqidhu minhu, dia nggak bisa mengusirnya. Hanya lalat nggak bisa, apalagi lebih besar lagi. Itu berhala yang mereka sembah. Rumah yang paling jelek adalah rumah laba-laba. Itu namanya rumah, tapi nggak bisa untuk berlindung. Wa inna auhanal buyut labaitul ankabut. Itu rumah yang paling hina ada rumahnya laba-laba. Rumah namanya, tapi nggak bisa untuk berlindung. Panas kepanasan, hujan kehujanan, ada benda lewat ya nggak akan bisa menolaknya. Padahal namanya itu rumah. Maksudnya berhala itu nggak bisa apa-apa gitu loh. Tapi kok mereka mengatakan bahwa inilah penolong saya nanti di sisi Allah. Qul, berkatalah engkau Muhammad, atunabbi'una, adakah bercerita kalian Allah pada Allah, bima, dengan apa-apa, la ya'lamu, yang tidak mengetahui sapa Allah, fis samawat, di dalam beberapa langit, wala, dan tidak mengetahui sapa Allah fil ardi, di dalam bumi. Subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha luhur sapa Allah, amma yusyrikun, jauh dari apa-apa yang menyekutukan mereka.
apakah kalian itu bercerita kepada Allah dengan apa-apa yang Allah tidak tahu wujudnya di langit maupun di bumi? Berhala itu benda mati. Coba, wujudnya apa? Kalau dia itu bisa memberikan pertolongan, memberikan syafaat. Nggak ada. Apalagi nanti. Wah. Kok bisanya dia mengatakan bahwa inilah penolong saya nanti di sisi Allah. Wa ma kana, dan tidak ada sopan nasu manusia ila kecuali umatan umat wahidatan yang satu. Jadi tidak ada manusia itu kecuali umat yang satu. Jadi asalnya itu hanya satu agama, Islam. Faktalafu, maka berselisih mereka. Jadi mulai zaman Mbah Adam sampai menjelang terutusnya Nabi Nuh, itu agamanya satu, yaitu agama Islam. Jarak antara Adam dengan Nuh, Nabi Adam dan Nabi Nuh itu adalah 10 generasi, asyratu qurun. Mereka semua itu ala syariatin minal haq. Kemudian mereka berselisih, akhirnya Allah mengirimkan utusan untuk meluruskan kembali apa yang mereka yakini, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Walaulah, dan jika tidak, kalimatun kalimat sabaqat yang telah lewat mir rabbika, dari Tuhan kau Muhammad. Andaikan tidak ada kalimat yang telah lewat dari Tuhan kau Muhammad tentang diakhirkannya siksa atau pembalasan, laku dia niscaya dihukumi sopo bainahum, di antara mereka, fima, di dalam apa-apa, fi, di dalam ma, yakhtalifuna, berselisih mereka. Andaikan tidak ada kalimat tentang diakhirkannya siksa yang telah lewat, niscaya yang membuat mereka berselisih itu langsung ada keputusan. Siksa akan datang menimpa kepada mereka. Tapi menunggu sesuai dengan kalimat yang ada. Kapan harus disiksa? Udah ada tulisannya. Kalau nggak ada itu, sekali melanggar langsung disiksa. Habis sudah. Pokoknya nggak bisa tetepi aturan, ada siksa. Nah, untungnya kalau ada kalimatun sabaqat, sehingga orang melanggar itu tidak langsung terkena siksa. Masih ada kesempatan untuk bertobat dengan taubatan nasuha. Itulah termasuk arisnya Allah. Bahkan Allah mengatakan bahwa marah saya itu mengalahkan pada wa inna rahmati sabaqat ghadabi. Jadi rahmat saya itu mengalahkan pada marah saya. Walaupun marahnya bagaimanapun juga, Allah welas kepada hambanya. Masih diberi kesempatan untuk bisa bertobat dengan taubatan nasuha. Wa yaquluna, berkata mereka, orang-orang kafir, laula unzila, hendaklah diturunkan alai, atas Nabi Muhammad, opo ayatun, ayat, mirrobi, dari Tuhannya Muhammad. Jadi kalau betul-betul Muhammad utusan Allah, mau ya ada ayat yang membuktikan dia sebagai utusan Allah. Seperti Rasul dulu, kalau zaman Nabi Soleh itu bisa mengeluarkan onta keluar dari batu. Wah, itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Soleh. Dan juga zaman Nabi Musa, tongkat bisa berubah jadi ular, tangan bisa bersinar. Termasuk dengan kehebatan mukjizat yang Allah berikan kepada Musa itu, tongkat bisa membelah lautan. Nah,
Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asokal hajar fanfalako. Jadi Allah beri wahyu kepada Musa agar memukulkan tokanya ke laut, maka terbelahlah lautan itu. Itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Zaman Nabi Isa, wah itu banyak sekali. Langsung dampingi oleh malaikat Jibril. Waktu masih dalam ayunan itu bisa berbicara, bisa mengobati semua penyakit. Itu yang untuk Nabi Isa. Lah kalau Nabi Muhammad apa? Fakul maka berkatalah kau Muhammad, innamal ghaibu sesungguhnya ghaib iku lillahi bagi Allah. Jadi ghaib itu adalah bagi Allah. Yang tahu turunnya mukjizat semua itu Allah yang paling. Aku itu tugasnya hanya menyampaikan. Ana mubalik, ana qasim. Aku hanya membagi. Wallahu mu'ti, Allah lah yang memberi. Fantaziru maka menunggulah kalian. Ini sesungguhnya aku, ma'akum beserta kalian, minal muntazir dari orang-orang yang menunggu. Kalau itu tunggulah, aku pun menunggu beserta kalian semuanya. Kalau nggak mau sudah, tunggu aja nanti. Akibat yang kamu lakukan. Ayat ini mansuh, nasihnya saif. Jadi kalau waktu itu mereka tidak mau beriman, ya harus diperangi di zaman Nabi. Wa idza adzaqona, dan ketika memberi rasa aku Allah annasa pada manusia, rahmatan pada rahmat, mimba didorro'a dari setelah kemelaratan, masathum yang menimpa apa dorro hum pada mereka. Ketika rahmat aku berikan kepada manusia setelah kemelaratan menimpa kepada mereka, asalnya berat, tahu-tahu wah jaya, rezekinya berlimpah, badannya sehat. Bukannya mereka itu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka manusia. Idza, ketika itu, lahum bagi mereka manusia makrun, berupadaya, fi ayatina, di dalam ayat-ayatku Allah. Setelah dapat nikmat, bukannya mereka itu menyatakan iman, tertib ibadahnya, mengakui Muhammad sebagai utusan Allah, justru malah dia berupaya untuk ayatku Allah, berusaha untuk menghalang-halangi, menghina, mencaci, memusuhi orang-orang yang beriman. Qul, berkatalah kau Muhammad, Allah asra'u, lebih cepat, makron upadayanya. Allah lebih cepat upadayanya. Oke, kalau kalian tidak mau beriman, menghina pada ayat, Allah pun juga akan berikan pembalasan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berupadaya, Allah pun juga sama. Allah sebaik-baiknya zat yang berupadaya. Inna rusulana, sesungguhnya beberapa utusanku Allah, itu para malaikat, iku yaktubuna, menulis mereka rusulana, ma pada apa-apa tamkurun yang berupadaya kalian. Allah itu menulis apa yang kalian upadayakan, tercatat semuanya. Huwa Allah alladzi zat yusayyirukum, menjalankan sapa Allah pada kalian, fil bari, di dalam daratan, wal bahri, dan lautan. Allah itu zat yang menjalankan kalian di daratan maupun di lautan. Bisa jalan ke sana kemari, Allah yang paling. Jalan kaki, goes. Nah, goes itu, naik sepeda itu Allah yang jalankan itu. Atau naik mobil kemana. Wal bahar, juga di lautan. Ya. Kalau para nelayan ya naik perahu itu cari ikan misalnya. Kalau yang di kapal pesiar itu entah kemana lah itu. Bisa jalan itu Allah yang menjalankan. Hatta, sehingga idza kuntum, ketika ada kalian, fil fulki, di dalam perahu. Ketika kalian berada di dalam perahu. Wa jaraina, dan berjalan apa perahu, bihim, dengan mereka.
Ini habis mukhotob ke goib ini, habis kuntum terus bihim. Nah, nggak apa-apa. Banyak contoh-contoh di ayat lain ini. Birihin dengan angin thayyibatin yang baik. Wa farihu dan bersenang-senang mereka biar dengan rihin thayyibah. Ketika perahu udah jalan di laut, angin sepoi-sepoi. Wah, mereka menikmati hawa angin laut. Mereka bersenang-senang dengan angin itu. Tahu-tahu ja'adha datang pada angin. Rihin thayyibah itu apa rihun angin asifun yang menyambar. Setelah dia menikmati angin yang angin yang sepoi-sepoi di tengah laut, tahu-tahu berubah ganti ada angin yang kencang. Wajahum dan datang pada mereka apal mauju ombak mingkuli makan dari tiap-tiap tempat. Ombak datang dari segala arah sehingga perahunya terombang-ambing itu. Wadhonu dan menyangka mereka anahum sesungguhnya mereka uhito diliputi sopo bihim mereka. Mereka udah persangkaannya habis sudah. Bagaimana di tengah laut berteriak kepada siapa? Minta tolong pada siapa? Secara logika itu habis sudah. Karena apa? Angin kencang, ombak besar itu terombang-ambing tengah laut itu. Ta'au maka berdoa mereka Allah pada Allah. Mukhlisina dengan orang-orang yang memurnikan lahu pada Allah adina pada agama. Ketika itulah mereka hanya memohon kepada Allah. Memurnikan agama hanya untuk Allah. Ya Allah. La in anjaitana niscaya jika menyelamatkan ke Allah padaku min hadhi dari ini bahaya lanakunana sungguh ada aku minasyakirin dari orang-orang yang bersyukur. Hanya Allah yang dia panggil. Berhala tidak terbersit dalam pikiran mereka. Ya Allah, selamatkan aku ya Allah. Kalau Engkau menyelamatkan saya dari bahaya ini ya Allah, aku menjadi orang yang bersyukur. Aku beriman ya Allah, ngaku Engkau sebagai Tuhan saya ya Allah. Betapa lemahnya manusia ketika dalam keadaan bahaya, tidak punya kemampuan apa-apa. Hanya Allah yang dia panggil. Falamma anjahum, maka ketika menyelamatkan sapa Allah pada mereka, idza ketika itu mereka yabghuna lacut mereka atau menentang mereka fil ardi di dalam bumi bi ghairil haqi dengan selain hak, dengan tidak benar. Tapi ketika Allah menyelamatkan mereka, ketika itu mereka lacut di bumi dengan tidak benar, lupa dengan janjinya, kembali seperti semula menyembah Tuhan selain Allah. Pada waktu bahaya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, udah selamat, lupa dengan Allah, tetap tidak mau beriman. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, innama bagyukum sesungguhnya lacut kalian, menentang kalian, ala anfusikum berat atas diri kalian. Lacutmu itu justru memberatkan diri kalian sendiri. Mata al hayati dunya, maksudnya kesenangan kehidupan dunia. Jadi tamat tauna mata al hayati dunya, bersenang-senang kalian pada kesenangan kehidupan dunia. Yang kau nikmati itu hanyalah kenikmatan yang sementara. Oke, setelah selamat bisa ketemu dengan keluarganya,
bisa menikmati harta yang dia punya, dia bersenang-senang, semuanya itu sifatnya sementara, tidak kekal. Kalau di ayat lain terangkan, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, illa mataung qalil. Kalau mati pun nggak akan dibawa. Suma kemudian ilaina padaku Allah, marji'ukum tempat kembali kalian. Setelah mati, tempat kalian kepadaku Allah. Fanunabbiukum, maka akan menceritakan aku Allah pada kalian. Bima kuntum, dengan apa-apa yang ada kalian, tak maluna, mengerjakan kalian. Kalau di hadis ada terangkan gini. Nabi menjelaskan bahwa mamin dambin ahaku ayu ajilallahu uqubatahu fid dunya ma'a ma yattakhirullahu li sahibihi fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim. Di dosa yang Allah simpan di akhirat untuk pelakunya, yang Allah cepatkan siksanya di dunia, adalah lacut dan orang yang memutus pada familinya. Berarti tinggal tunggu saja. Kalau kalian lacut, nggak bersyukur, nggak lama siksa akan menimpa kepada kalian. Dunia yang kalian nikmati itu sifatnya sementara. Setelah itu nanti kamu akan kembali kepada aku Allah. Aku ceritakan semua yang kalian lakukan. Orang yang kaya sekali, mobilnya berlapis emas, punya pesawat pribadi berlapis emas. Wah, tempat tidurnya berlapis emas. Tapi ketika mati, ini batu nisannya ya batu biasa, bukan emas. Karena apa? Harta yang dia punya itu ketika dia mati udah nggak ada gunanya, nggak akan bisa menolong dia. Innama mathalul hayati dunya, sesungguhnya gambaran kehidupan dunia, iku kamain seperti air. Jadi kehidupan dunia itu seperti halnya air. Anzalnahu, yang menurunkan aku Allah pada air, minas sama, dari langit, turun hujan. Fakhtalata, maka campur bihi, dengan air, apa nabatul ardi, tumbuh-tumbuhan bumi. Air hujan turun, campur atau menimpa pada tumbuhan di bumi. Mimma, dari apa-apa, yakulu, yang makan, apa anak, sopo anasu, manusia. Tumbuhan yang bisa dimakan oleh manusia. Misalnya apa ini? Jagung, padi, wal an'am, dan hewan ternak. Ya, tumbuh-tumbuhan itu yang bisa dimakan oleh hewan ternak. Keadaan jadi subur. Hatta, sehingga idza akhadhat, ketika mengambil opal ardu, bumi, zukhrufa, pada baiknya bumi, pada hiasannya bumi, wazayyana, dan berhias apa bumi. Wah, kelihatan bagus sekali. Tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga berwarna-warna yang berbeda-beda. Wah, menyenangkan sekali. Kalau bagi petani, padinya sudah menguning, sudah siap untuk dipanen. Wah, bagus sekali itu. Wadhona, dan menyangka sopo alwa, ahlinya bumi, pemilik bumi itu, annahum, sesungguhnya mereka qadiruna, orang-orang yang menguasai, alaiha, atas bumi. Wah, bayangannya itu seakan panen raya, saya jadi kaya, wah, sugih. Itu perasaannya. Ternyata ataha, datang pada bumi, opo amruna, perkaraku Allah. Maksudnya siksaku Allah. Lailan, di waktu malam, atau naharan, di waktu siang. Tahu-tahu di malam hari
atau siang hari datanglah siksaku Allah. Bisa jadi ada bencana, akhirnya habis semuanya, atau terbakar. Faja'alnaha, maka menjadikan aku Allah pada bumi hasidan, ludes, hancur. Ka'alam tarna, seperti kelakuan bahwasanya lam tarna, tidak ada apa bumi bil amsi, dengan kemarin. Seakan-akan kemarin tidak ada. Nah, maksudnya habis semuanya. Itulah gambaran, ya, gambaran keadaan bumi itu. Seakan-akan dia bisa menggunakan harta itu menurut keinginannya. Tahu-tahu datanglah bencana untuk mereka. Tahu-tahu hartanya habis. Ada kebakaran. Berapa rumah hangus semuanya. Harta yang ditabung bertahun-tahun habis dalam sekejap. Itu bisa saja. Itulah gambaran dunia. Kadzalika, demikian itu, nufasilu, menerangkan aku Allah al-ayati, pada beberapa ayat. Liqaumin, untuk kaum yatafakkarun, yang berfikir mereka kaum. Itulah aku sampaikan, aku jelaskan ayat untuk kaum yang berfikir. Dunia itu enggak abadi. Dunia itu enggak selamanya. Mungkin harta banyak, badannya sakit, enggak bisa menikmati. Peparing yang pol adalah kesehatan. Walaupun harta enggak begitu banyak, kehidupan pas-pasan, tapi badannya sehat, semua serba enak. Badannya itu sakit, hartanya banyak, enggak bisa menikmati. Itulah dunia. Dulu waktu enggak punya, beli sesuatu, beli enggak bisa. Enggak bisa menikmati berarti dia. Ketika udah kaya, banyak penyakit yang ada pada dirinya. Mau makan ini, enggak boleh. Ini enggak boleh, sama saja enggak bisa menikmati. Kalau makan ini nanti, asam uratnya bisa kambuh, kakinya bisa bengkak, sama saja. Waktu melarat, kaya, juga gak bisa menikmati. Itulah kehidupan di dunia. Semua itu menipu. Semua itu hurur. Sedikit mata'un qalil. Maka kita jangan tertipu dengan urusan dunia. Bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita lakukan? Ketika dapat kenikmatan, kita bersyukur. Dapat kejayaan, sukses, jangan lupa untuk pembelaan kelancaran agama Allah. Dapat musibah, sabar. Itulah pribadinya orang yang beriman. Wallahu, dan Allah yad'u, mengajak sapa Allah ila darissalam, pada desa selamat. Allah itu mengajak menuju desa selamat. Orang itu diperintah untuk tetap ibadah, ngikuti aturan-aturan yang ada. Gimana? Diajak biar berhasil masuk ke desa selamat, yaitu surga. Wa yahdi, dan menunjukkan sapa Allah man, pada orang ya sya'u, yang menghendaki sapa Allah ila siratin, pada jalan mustaqimin, yang benar. Allah menunjukkan orang yang Allah kehendaki menuju jalan yang benar. Lilladzina, bagi orang-orang ahsanu, yang berbuat baik mereka, al-husna, kebaikan, wa ziyadatun, dan tambahan. Jadi orang-orang yang berbuat baik, dia mendapatkan kebaikan pula, dan bahkan ada tambahannya, ada ziyadahnya. Wala yarhaqu, dan tidak menutup wujuhahum, pada wajah mereka, apa qatarun, hitam. Jadi hitam itu tidak menutup wajah mereka, dalam arti bersinar wajahnya. Wala, dan tidak zilatun, hina. Mereka tidak hina. Ulaika, mereka itu ashabul jannati, penghuni surga.
hum mereka fiha di dalam surga khaliduna orang-orang yang kekal. Dalam hati diterangkan begini. An Suhaibin ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulillahi dalam firman-Nya Allah azza wa jalla. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Jadi orang yang berbuat baik mendapatkan kebaikan ya, dan juga ada tambahannya. Qala bersabda sapa Nabi, maksudnya idza dakhala ahlul jannah, ketika penghuni surga masuk al-jannata pada surga, nada munadin, maka ada panggilan. Innalakum indallahi mau'idan yuridu ayyun jiza kumuhu. Allah itu punya janji yang akan meneruskan, akan memberikan janji itu. Qalu berkata mereka ahli surga, alam yubayyid wujuhana, ya Allah, bukankah Allah itu telah membuat wajah saya itu bersinar. Wa yunjina minan nar, menyelamatkan saya dari neraka. Wa yudkhilna al-jannah, memasukkan kita ke dalam surga. Itu sudah lebih dari cukup. Qala bersabda sapa Nabi, fayukshaful hijab, maka dibukalah pembatas. Qala fa wallahi ma atahumullahu syai'an ahabba ilaihim minan nadri ilaihi. Demi Allah, Allah tidak memberi sesuatu yang paling dicintai untuk mereka daripada bisa melihat kepada Allah. Jadi bonusnya itu bisa melihat Allah langsung tanpa ada hijab. Itulah ziyadah, tambahannya. Nah, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Jadi mereka itu di surga dan kekal di dalamnya. Jadi wajahnya itu nggak ada hitamnya, berarti terang, nggak hina, nggak ada susah, dan di surga itu kekal. Sebaliknya, waladzina dan orang-orang kasabu yang mengerjakan mereka as-sayyiati pada beberapa kejelekan, syirik, kafir, maksiat, iku jazaa'u sayyiatin, pembalasan kejelekan, bimithliha, dengan semisal kejelekan. Orang yang berbuat jelek, maka dia mendapatkan balasan kejelekan seperti yang dia kerjakan. Wa tarhaqum, dan menutup pada mereka fazilatun hina. Hina menutup pada mereka, wajahnya hitam, dia susah, menderita. Malahum, tidak ada bagi mereka min Allah, dari Allah, min asim, orang yang menjaga. Jadi nggak ada penjaga untuk mereka selain Allah. Ka'annama usyat, seakan-akan ditutup apa wujuhum, wajah mereka, kitoan, beberapa potongan, minalaili, dari malam, mudliman, yang gelap. Jadi wajah mereka itu seakan-akan ditutup dari malam yang gelap, maksudnya hitam wajahnya. Ini kebalikan orang yang berbuat baik, tadi kan terang, tapi ini bagi orang berjelek hitam. Ulaika, mereka itu ashabun nari, penghuni neraka. Mereka tempatnya di neraka. Hum, mereka fiha, di dalam neraka, khalidun, orang-orang yang kekal. Wa yauma nahsyuruhum, dan harinya mengumpulkan aku Allah pada mereka jami'an, kesemuanya. Semua aku kumpulkan. Orang musyrik, berhalanya, jadikan satu. Tsumma naqulu, kemudian berkata aku Allah, lilladzina, pada orang-orang asyraku, yang menyekutukan mereka. Maka anakum, pada tempat kalian, maksudnya tetaplah kalian di situ. Antum, kalian, wa syurakakum, dan berhala kalian. Jadi kalian, berhala kalian tetap di situ. Jangan kemana-mana. Fazayyalna, maka memisah-misah aku Allah bainahum, di antara mereka. Wa qala, berkata sapa syurakahum, berhala mereka, ma kuntum, tidak ada kalian, iyana, padaku, berhala, tak buduna, menyembah kalian.
Udah semua jadikan satu, dikumpulkan. Kemudian aku Allah berfirman kepada orang-orang musyrik bahwa kamu, berhala kamu tetap di situ. Itu aku pisah-pisah. Nah, pisah-pisah. Kalau orang-orang iman itu dibedakan. Sana tempatnya, tidak iman sana. Nah, terus berhalanya bilang, ma kuntum iyana ta'budun. Kalian tidak pernah menyembah kepada saya. Enggak ngakoni. Berhala itu kalau pernah disembah oleh orang-orang musyrik. Fakafa maka cukup sapa bilai Allah. Syahidan, zat yang menyaksikan. Bainana antara saya, wa bainakum dan antara kalian. In bahwasanya kunna ada saya, berhala, an ibadatikum dari menyembah kalian, la ghafilin saya orang-orang yang lupa. Berhala bilang cukuplah Allah sebagai saksi antara saya dan kalian semuanya bahwa aku itu lupa kalau kalian menyembah kepada saya. Hunalika di sana di hari kiamat tabelu tampak tabelu mengetahui sapa kullu nafsin tiap-tiap diri ma pada apa-apa aslafat yang mendahulukan sapa kullu nafsin. Di sanalah dari kiamat itu setiap diri akan mengetahui semua yang dia lakukan. Warutu dan dikembalikan mereka ilallah pada Allah maulahum kekasih mereka al-haqqi yang benar. Wadalla dan hilang anhum dari mereka opo ma barang kanu yang ada mereka yaftarun berbuat-buat dusta mereka. Jadi semua diri nanti di hari kiamat akan melihat apa yang pernah dia lakukan selama di dunia. Dan semuanya itu dikembalikan kepada Allah, menghadap kepada Allah yang hak. Hilanglah apa yang mereka berbuat dusta. Berhala hilang semuanya. Qul berkatalah engkau Muhammad, man siapakah yarzukukum memberi rizki sepeman pada kalian minas sama dari langit wal ardi dan bumi. Kamu tanya wahai Muhammad, mereka itu siapakah yang ngasih rizki kamu dari langit maupun dari bumi? Hujan turun, tanah jadi subur. Coba, siapa yang ngasih itu? Aman adakah orang yang meliku? Aman adakah siapakah orang yang meliku memiliki sepeman as-sam'a pada pendengaran wal absor dan pada penglihatan. Coba, siapakah orang yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Ayo. Andaikan pendengaran yang kamu punya itu diambil oleh Allah misalnya, coba siapa yang mampu untuk mengembalikannya? Pendengaran juga seperti itu. Jadi hanya Allah lah yang berkuasa untuk menjadikan telinga bisa mendengar, mata bisa melihat. Jadi siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Waman dan siapakah? Yukhriju yang mengeluarkan sepeman al-hayya pada hidup minal mayiti dari mati. Wa yukhriju yang mengeluarkan sepeman al-mayita pada mati minal hayy dari hidup. Coba, siapakah yang mengeluarkan hidup dari mati? Hidup itu dari mati. Dan juga mengeluarkan mati dari hidup. Ayam keluarnya dari telur. Telur itu dari ayam. Coba, dulu mana ayam dengan telur? Ya dulu ayam, tinggal mana yang dulu kan itu. Ayam itu keluarnya dari telur. Telur itu keluar dari ayam. Coba siapa yang buat itu? Siapa yang mengeluarkan itu?
Waman dan siapakah yudabbir yang meramut sepeman al-amro pada perkara. Siapa yang meramut perkara? Semua urusan. Coba siapa yang ngatur itu? Ada orang bekerja ke sana kemari bisa sukses. Semuanya itu. Coba siapa yang mengatur? Sing ngeramut itu siapa? Fasayakuluna maka akan berkata mereka Allah. Pasti jawabannya itu adalah Allah. Yang ngasih rezeki langit dari dalam bumi, ya Allah. Yang memiliki mata dan pendengaran dan mata, jadi pasti Allah jawabannya. Fakul maka berkatalah ke Muhammad, afala tatakun? Adakah tidak takut kalian? Mbok ya wedi, kalau jelas semua itu Allah yang paling. Tapi kenapa? Kenapa kalian itu menyembah Tuhan selain Allah? Mbok ya takut. Fadzalikum maka demikian itu yang ngasih rezeki dari langit dan bumi, yang memiliki pendengaran dan penglihatan, mengeluarkan hidup dari mati, mati dari hidup, merambut semua urusan, iku Allahu Allah. Allah yang melakukannya. Rabbukum Tuhan kalian, al-haqqu yang benar. Itulah Tuhanmu yang sebenarnya. Semuanya itu Allah yang melakukan. Famadza maka tidak ada ini ba'dal haqqi setelah benar, illa dhalal kecuali sesat. Jadi selain benar, semuanya itu adalah sesat. Allah hanya satu, la ilaha illallah. Berarti selain Allah itu adalah dolal. Fa'ana maka bagaimana tusrafuna dibelokkan kalian. Tapi kenapa kalian dibelokkan dari kebenaran? Kok tidak mau menyembah kepada Allah, tetap menyembah kepada berhala, patung-patung yang nggak bisa berikan manfaat maupun madorot. Kadzalika demikian itu dibelokkan hakot wajib atau nyata. Opo kalimat rabbika kalimat Tuhan kau Muhammad alal ladzina atas orang-orang fasaku yang fasik mereka. Udah ketentuan kalimat Tuhan Muhammad bahwa orang-orang fasik itu annahum sesungguhnya mereka la yu'minun tidak beriman mereka. Orang fasik itu udah selamanya. Udah diputuskan oleh Allah mereka tidak beriman. Orang fasik itu adalah yakhruju anit ta'ah. Orang yang keluar dari ketaatan. Qul berkatalah engkau Muhammad, hal adakah min syurakaikum dari beberapa berhala kalian? Man orang ya bertahu memulai sepeman al-khalqa pada kejadian, pada makhluk, thumma kemudian yu'iduhu mengembalikan sepeman hu pada makhluk. Coba ada enggak dari berhala kamu itu yang bisa memulai dan bisa mengembalikan lagi? Ada enggak? Ayo. Membuat sesuatu bisa hidup, kemudian mati, bisa hidup lagi. Ada enggak? Jangankan kok kepada itu. Wong untuk menyelamatkan dirinya aja tidak mampu berhala itu. Qulillah, qul berkatalah Muhammad Allah. Ya bertahu memulai sepala khalqa pada makhluk. Tsumma yu'idu kemudian akan mengembalikan sepala pada makhluk. Kalau Allah bisa. Allah membuat manusia. Dan nanti manusia kembali kepada Allah. Kalau berhala, coba bisa apa? Fa'anna tufakun. Fa'anna maka bagaimana tufakun dibelokkan kalian? Tapi kenapa kalian dibelokkan? Tidak mau menyembah kepada Allah. Tuhan zat yang esa. La ilaha illallah. Kok pada kenyataannya tetap menyembah pada selain Allah. Qul berkatalah ke Muhammad, hal adakah min syurakaikum dari berhala kalian? Man orang yahdi menunjukkan sepoman ilal haqi pada kebenaran. Adakah berhala kamu ada orang yang menunjukkan kebenaran? Ayo, dari berhala kamu itu adakah yang bisa menunjukkan kebenaran? Dia aja nggak bisa jalan. Dia itu benda mati, mana mungkin bisa menunjukkan orang lain? Qulillah, qul berkata Muhammad Allah yahdi menunjukkan sepala lil haqi pada kebenaran. Allah lah zat yang menunjukkan pada kebenaran. Allah bisa membuka hati hambanya itu bisa tetapi agama yang benar, agama yang hak. Afaman adakah maka orang yahdi yang menunjukkan siapa orang ilal haqi pada kebenaran. Iku hak lebih berhak ayutaba diikuti siapa orang. Aman ataukah orang la yahdi yang tidak menunjukkan siapa orang ila kecuali ayuda ditunjukkan siapa orang. Coba sekarang kita berpikir
orang yang bisa menunjukkan kebenaran, apakah itu lebih berhak untuk diikuti atau orang yang tidak bisa menunjukkan pada kebenaran? Kita pikir itu. Berhala nggak bisa apa-apa. Kenapa kok disembah? Dia nggak bisa apa-apa itu. Jangankan kepada orang lain, untuk dirinya aja tidak bisa. Fama, maka apakah laku bagi kalian? Gimana kalian semuanya? Kaifa tahkumun? Kaifa, bagaimana tahkumuna menghukumi kalian? Gimana kalian menghukuminya? Ayo. Jelas berarti nggak bisa apa-apa. Tapi Allah itu bisa menunjukkan kepada siapa saja. Wa ma yattabi'u, dan tidak mengikuti sopak tarum kebanyakan mereka ila kecuali dzonan persangkaan. Jadi umumnya mereka itu tidak mengikuti kecuali hanya persangkaan saja. Menyembah berhala Tuhan selain Allah, katanya bisa ngasih manfaat, ngasih madorot, bisa memberikan syafaat, itu hanya persangkaan mereka. Hanya angan-angannya saja. Padahal innadzona, sesungguhnya persangkaan itu la yughni, tidak bisa menolak minal haqqi, dari kebenaran, syai'an, pada sesuatu. Sedikit pun persangkaan nggak bisa menolak pada kebenaran. Mereka berangan-angan, tapi nyatanya nggak bisa. Inilah penolong sana dari sisi Allah, tapi nggak bisa apa-apa. Innallaha, sesungguhnya Allah alimun, zat yang maha mengetahui, bima, dengan apa-apa yaf'alun, yang mengerjakan mereka. Allah itu tahu apa yang mereka kerjakan. Menurut angan-angannya berhala bisa mengisi syafaat, tapi kenyataannya tidak. Maka kebenaran nggak bisa disalahkan dengan hanya persangkaan. Wa makana, dan tidak ada opo hadzal Quran, ini Quran, ayuftara, dibuat opo Quran, min tunda, dari selain Allah. Jadi Quran ini tidak dibuat selain Allah. Langsung Allah yang membuat. Langsung Allah ngasih wahyu kepada Nabi Muhammad. Dari Lauhil Mahfud dikirim ke Baitul Izza, langit dunia, 30 juz. Untuk turun ke dunia itu ya sesuai dengan keadaan, bertahap selama 23 tahun. Itu Allah yang buat itu. Walakin, dan akan tetapi, tasdiqul ladzi, membenarkan yang, baina yadai, antara depannya Quran, itu Taurat dan Injil. Wa tafsilal kitabi, dan menerangkan kitab, la raiba, yang tidak ada ragu-ragu, fi, di dalam Quran, mir rabbil alamin, dari Tuhan semesta alam. Jadi Quran itu tidak dibuat selain Allah, tapi isinya itu adalah membenarkan kitab yang di depannya, mendukung, memperkuat isinya kitab Taurat dan Injil, dan juga menerangkan kitab la raibah, yang tidak diragukan di dalamnya, dari Tuhan semesta alam. Di situ ada halal, ada haram, ada benar, ada salah, semua diperinci itu dari Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, jazakumullah khairah. Mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.